Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini Allah kembali kumpulkan kita untuk menjalankan daripada kewajiban kita, yaitu belajar ilmu agama, yang mana Rasulullah SAW telah menyebutkan berbagai macam keutamaan bagi mereka yang belajar ilmu agama. Di antara tadi yang disampaikan oleh Sadirban, bagaimana orang yang hadir di majelis ilmu dia akan diliputi dengan ketenangan, kemudian dia akan dilimpahi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun hadir untuk memuliakan mereka yang hadir di majelis ilmu. Kemudian Allah pun membangga-banggakan mereka yang hadir di majelis ilmu di sisi daripada makhluk-makhluknya yang mulia, yaitu di kalangan para malaikat. Di antara keutamaan yang lain yang Rasulullah SAW sebutkan kepada kita, yaitu bahwasanya orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah itu permisalannya adalah seperti halnya bulan dan juga bintang-bintang. Orang yang berilmu itu diperumpamakan dengan bulan. Kenapa? Karena hakikatnya ketika orang itu berilmu bukan hanya sekedar menyinari dirinya sendiri, tapi dia bisa menyinari daripada sekelilingnya. Inilah orang yang berilmu. Tapi kalau orang yang ahli ibadah saja, ini seperti halnya bintang. Dia bersinar, tapi hanya untuk menyinari dirinya sendiri, tapi tidak kemudian bermanfaat untuk menyinari daripada sekelilingnya. Ikhwatul iman, maka pentingnya kita untuk mempelajari ilmu agama. Bukan hanya sekedar menyelamatkan diri kita, tapi kita bisa menyelamatkan orang-orang di sekeliling kita. Lebih khususnya bagaimana keluarga kita, bagaimana kerabat-kerabat kita, tetangga-tetangga kita, dan orang yang setiap hari mungkin berinteraksi dengan kita. Ketika kita melakukan segala sesuatu dilandasi dengan ilmu, maka kebaikan yang akan dihasilkan dari sana. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti daripada petunjuknya sampai yaumil qiyamah nanti. Ikhwatul iman, sebelum kita masuk melanjutkan pembahasan daripada pertemuan sebelumnya, yaitu bekal menyambut daripada bulan Ramadan, ada sedikit nasihat terkait daripada apa yang mungkin akan kita lalui dalam waktu-waktu dekat ini, yaitu terkait masalah memilih pemimpin. Ini penting untuk kemudian semuanya ketahui agar supaya tidak terjatuh ke dalam sebuah kesalahan ataupun hal yang kemudian bisa mengancam diri kita, yaitu untuk dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa? Nah, nasihat yang pertama, biasa ketika musim pemilu ataupun pemilihan daripada presiden ataupun daripada anggota legislatif yang lainnya, biasanya ada mereka bagi-bagi amplop, ya, bagi-bagi uang atau bagi-bagi paket sembako ataupun yang lainnya. Tujuannya untuk apa? Biasanya memberikan itu adalah tujuannya untuk kemudian agar supaya kita memilih orang tersebut. Maka ketahuilah, ini bukan masalah remeh. Dalam Islam ini dikenal dengan riswah. Apa itu riswah? Suap. Ya. Sedangkan Rasulullah SAW mengancam daripada pelakunya dan juga yang menerima. Rasulullah SAW bersabda, ar-rashi wal murtashi finnar, bahwasanya orang yang memberikan suap dan orang yang menerima suap, maka keduanya berada di neraka. Keduanya berada di neraka.
Mungkin nggak seberapa, cuma 100.000, hanya 1 karung beras. Tapi jangan sampai kemudian gara-gara 100.000 atau sekarung daripada beras, kemudian kita gadaikan keselamatan kita di akhirat. Karena Rasulullah SAW sendiri yang mengancam bahwasanya orang yang memberikan suap dan yang menerima suap, keduanya berada di neraka. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang kemudian memberikan suap ataupun yang menerima suap. Ikhwatul iman, ini maka penting untuk kita menjaga diri kita dan keluarga kita, jangan sampai karena segelintir daripada kenikmatan dunia kemudian kita menggadaikan keselamatan kita di akhirat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait memilih seorang pemimpin ataupun seorang wakil daripada kita yang berada di pemerintahan, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ciri-ciri pemimpin yang terbaik. Ciri-ciri pemimpin yang terbaik. Jadi jangan asal-asalan ketika memilih seorang pemimpin. Kita harus memilih pemimpin yang terbaik. Apa itu ciri-cirinya? Sebagaimana dalam surat Al-Qasas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa inna khairan man ista'jartal qawiyul amin. Sesungguhnya yang paling baik untuk kita pekerjakan atau kita sewa ataupun kita berikan dia amanah menjadi pemimpin ataupun mungkin jadi pekerja dan seterusnya adalah 2 ciri. Ada 2 ciri. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala al-qawi. Qawi itu artinya kuat, dan yang kedua adalah amin. Ya, amin itu artinya adalah amanah. Ikhwatul iman, para ulama kemudian menjelaskan makna qawi di sini adalah seperti apa? Bukan hanya masalah jasadnya, ya, bukan hanya masalah jasadnya kuat, tapi bagaimana dia juga mempunyai pengetahuan yang bagus dalam masalah kepemimpinan. Ya, inilah pemimpin yang terbaik. Yang pertama, qawi, bukan hanya kuat secara jasmaninya, rohaninya juga harus kuat. Kemudian dia pun memiliki kemampuan, kapabilitas untuk dia menjadi seorang pemimpin. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah amin. Ya, amin itu artinya dia memiliki amanah. Ketika diberikan kepercayaan untuk menjadi seorang pemimpin, maka dia amanah terhadap daripada kekuasaannya. Bukan hanya sekedar kemudian dengan tujuan dia menjadi pemimpin untuk mensejahterakan daripada orang-orang di dekatnya saja, tapi kemudian dia memikirkan semua masyarakatnya, semua kaum muslimin dipikirkan oleh dirinya. Inilah mereka yang disebut dengan amanah. Ya, bukan hanya masalah tidak korupsi ataupun apanya, tapi juga bagaimana kepentingannya. Ini harus kemudian bukan hanya kemudian untuk memenuhi kepentingan kelompoknya ataupun orang-orang di dekatnya. Ini 2 ciri. Maka lihat daripada calon pemimpin kita, siapakah yang memiliki 2 ciri ini? Dia qawi dan yang kedua adalah amin. Ya, dia mempunyai kekuatan dan juga dia mempunyai amanah, sifat yang amanah. Ikhwatul iman, ini beberapa nasihat daripada terkait masalah itu. Kemudian tidak lupa juga kita nasihatkan kepada semuanya, yaitu bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman bahwasanya pemimpin itu adalah cerminan daripada masyarakatnya. Maka ketika kita ingin pemimpin kita baik, maka fokus juga memperbaiki daripada kita. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebagaimana keadaan kalian yuwalla alaikum, maka kalian akan dipimpin. Pemimpin kalian itu adalah cerminan daripada kalian itu sendiri. Kalau masyarakatnya itu hobinya korupsi, maka Allah akan beri hadiah pemimpin seorang yang suka korupsi. Kalau masyarakatnya kemudian dia jauh daripada ketaatan, maka dia akan diberi pemimpin yang jauh juga dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sebelum kita kemudian mengharapkan pemimpin kita yang terbaik, maka perbaiki diri kita. Ya, perbaiki diri kita. Kemudian yang terakhir, ketika mungkin ada yang tidak mau memilih dan seterusnya, ataupun memilih, tapi minimalnya adalah kita doakan kebaikan untuk pemimpin kita. Siapapun yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin kita, itu adalah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Mungkin menurut kita tidak baik, tapi Allah yang Maha tahu, dan Allah selalu memberikan yang terbaik untuk hamba-hambanya. Maka siapapun yang jadi, maka kewajiban kita adalah apa? Berdoa. Ya, kewajiban kita adalah berdoa.
kita doakan kebaikan untuk pemimpin-pemimpin kita. Semoga mereka diberikan tadi amanah, diberikan kekuatan untuk menjalankan daripada tugas-tugasnya dan seterusnya. Ini tugas kita. Kadang kita lebih sibuk mencaci maki pemerintah daripada sibuk mendoakan pemerintah. Padahal para ulama terdahulu menyampaikan, kalau sekiranya saya punya satu doa yang itu pasti dikabulkan oleh Allah, pasti akan aku gunakan daripada doa itu untuk mendoakan kebaikan untuk pemimpin. Karena kebaikan pemimpin ini yang merasakan adalah masyarakat yang sangat banyak. Tapi kalau misalkan kebaikan untuk diri sendiri, yang merasakan adalah diri sendiri saja. Ini bagaimana cerminan mereka, ulama-ulama terdahulu, terhadap bagaimana pemimpin mereka. Selalu mereka doakan ya kebaikan-kebaikan untuk pemimpin-pemimpin mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita seorang pemimpin yang memiliki tadi kekuatan dan juga memiliki amanah, dan kemudian bisa berpihak kepada kaum muslimin dan semakin tersebar daripada dakwah tauhid ataupun mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, itu sedikit nasihat untuk terkait masalah mungkin yang akan kita lakukan dalam waktu-waktu dekat ini. Baik, kemudian kita masuk pada pembahasan daripada lanjutan ya pembahasan sebelumnya, yaitu bekal menyambut bulan Ramadan. Kemarin kita sudah membahas tentang apa yang disebut dengan Ramadan. Kenapa disebut Ramadan? Ada yang pernah ingat kemarin? Kenapa dinamakan Ramadan? Ada yang ingat? Kenapa dinamakan Ramadan kemarin? Karena sudah mulai panas, ya, musim panas sudah mulai masuk, maka disebut dengan Ramadan, ya. Sebelumnya ataupun bulan yang akan kita hadapi adalah bulan Sya'ban. Kenapa dinamakan Sya'ban? Bulannya orang-orang itu mulai bercocok tanam, ya. Kalau Rajab itu apa? Es mulai mencair, ya. Syawal itu bertambahnya suhu. Dzulqa'dah itu apa? Duduk-duduk, karena saking panasnya orang Arab biasanya apa? Malas beraktivitas di luar rumah, sehingga dinamakan dengan Dzulqa'dah. Dzulhijjah. Kenapa dinamakan Dzulhijjah kemarin? Karena bulan itu adalah tahun di mana kaum muslimin melaksanakan apa? Ibadah haji, ya. Dan juga bulan-bulan yang lainnya. Kemarin kita sudah sebutkan demikian. Baik. Sekarang masuk kepada pembahasan daripada saum Ramadan ataupun puasa Ramadan. Pertama, kita masuk kepada pengertian apa yang dimaksud dengan as-saum ataupun puasa. Ya, puasa dalam bahasa Arab disebut dengan as-saum. As-saum ini artinya adalah imsak. Apa itu imsak? Menahan, ya. Imsak itu artinya menahan. Umum, bukan hanya sekedar menahan dari makan dan minum, ya. Saum kalau secara bahasa artinya adalah imsak, menahan. Sebagaimana dalam surah Maryam contoh ayat nomor 26, ketika Maryam ya alaihissalam beliau mengandung daripada Nabi Musa, kemudian melahirkannya, kemudian membawa kepada daripada kaumnya saat itu, kemudian ditanya tentang daripada anaknya ini, ya, bapaknya siapa, ya, siapa bapaknya? Maka Maryam alaihissalam kemudian mengatakan, inni nadatu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiyya. Di sini ada kata-kata saum, ya. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku bernadar kepada Rabbku, yaitu untuk berpuasa. Berpuasa di sini artinya apa? Menahan diri dari mengatakan tentang Nabi Isa alaihissalam, tidak mau mengatakan apapun, ya. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Ini kata beliau, ya. Ini menjadi dalil bahwasanya kata saum artinya ini imsak secara umum, bukan hanya menahan terhadap makan dan minum saja, tapi menahan dari segala sesuatu. Ini bisa dikatakan dengan as-saum, yaitu artinya imsak, menahan, ya. Kemudian adapun terkait daripada istilah, ya, pengertian secara istilah yang disebut dengan puasa artinya adalah istilah khusus, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari makan dan minum dan segala pembatal puasanya, ya. Segala pembatal puasanya dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Itu yang disebut dengan puasa, yaitu istilah khusus
dengan bentuk ibadah, yaitu apa? Menahan dari makan dan minum dan semua hal yang membatalkan daripada puasanya, dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ini yang disebut dengan puasa, ya, atau disebut dengan asyam, as-saum, artinya imsak, ya. Ikhwatul iman, terkait daripada hukum puasa Ramadan, tentunya kita semua sepakat bahwasanya puasa Ramadan hukumnya adalah wajib, ya. Kenapa? Karena ini termasuk daripada rukun Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Bahwasanya agama Islam itu dibangun di atas 5 pondasi, ya. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjul bait wa shaumi Ramadan, ya. Yaitu pertama syahadat, kemudian yang kedua salat, kemudian zakat, kemudian haji, kemudian puasa. Ada riwayat yang lain mengurutkan puasa yang keempat, ya. Ini beda riwayat. Baik, ini yang penting bahwasanya puasa adalah termasuk daripada rukun Islam, dan ini menunjukkan tentunya wajib bagi setiap orang yang menyatakan dirinya adalah seorang muslim adalah untuk berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Baik, tapi kalau kita melihat daripada sejarahnya, ternyata puasa bulan Ramadan itu tidak kemudian sebagaimana yang sekarang kita lakukan, ya. Dulu awal-awal daripada pensyariatan daripada puasa itu ada beberapa fase, ya, ada beberapa fase. Fase yang pertama ini adalah bahwasanya dulu itu kaum muslimin mereka berpuasa 3 hari berturut-turut setiap bulan. Kalau yang sekarang kita kenal dengan puasa Ayyamul Bid, dulu wajib. Ya, dalilnya adalah apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 183. Al-Baqarah 183, Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ini adalah dalil apa? Wajibnya puasa seperti orang terdahulu. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Sedangkan yang diwajibkan kepada orang-orang sebelum Islam, sebelum daripada kita kaum muslimin, yaitu apa? Puasa 3 hari setiap bulannya, yang kita kenal sekarang dengan puasa Ayyamul Bid. Dulu wajib, ya, dulu wajib. Ya, sebelum datangnya daripada apa perintah untuk khusus perintah puasa bulan Ramadan. Kemudian ini berlalu, para sahabat Rasulullah SAW menyebutkan di antaranya di sini adalah Ibnu Umar dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, ya. Dulu orang-orang Quraisy itu berpuasa di hari Asyura selain 3 hari ini, ya. Kata beliau juga bahwasanya orang-orang Quraisy itu biasa puasa Asyura. Puasa Asyura itu adalah 10 Muharram. Dan Rasulullah SAW itu juga berpuasa daripada tadi puasa Asyura. Kemudian ketika beliau tiba di Madinah, beliau masih mengerjakannya, kemudian memerintahkan sahabat untuk juga berpuasa, diwajibkan juga untuk berpuasa selain 3 hari yang berturut-turut, kemudian diwajibkan juga puasa hari Asyura atau 10 Muharram. Ini pernah diwajibkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berada di Madinah, ya, sampai kepada Madinah. Kemudian Rasulullah SAW ketika datang kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadan, beliau meninggalkan puasa Asyura dan beliau bersabda, barang siapa yang ingin puasa, puasa, dan barang siapa yang tidak mau berpuasa, maka tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kemudian fase yang kedua, ya, fase yang kedua ini kemudian diberi kelonggaran untuk tidak berpuasa dengan syarat membayar fidyah, ya, dengan membayar fidyah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah ayat nomor 184, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin," ya. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, ya, jika tidak mau berpuasa, membayar fidyah, ya, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Ini fase yang kedua, ya. Sudah mulai daripada masuk tadi bulan Ramadan, tapi di sini masih kemudian opsinya tadi boleh bayar fidyah, ya.
Baik, kemudian fase yang ketiga, ini wajib kemudian untuk berpuasa di bulan Ramadan dengan tegas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 185 dengan firman Allah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Ya. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Ya. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas-penjelas mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir, artinya mendapati daripada bulan Ramadan itu ya pada suatu negeri di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu bulan apa? Ramadan. Maka di sini kemudian menjadi dalil mulai kemudian diwajibkannya puasa penuh ya selama bulan Ramadan. Dalilnya adalah Al-Baqarah ayat nomor 185. Adapun ayat-ayat sebelumnya ini adalah berbicara terkait daripada kewajiban puasa 3 hari berturut-turut setiap bulannya. Ini mulai kemudian diwajibkan puasa Ramadan full. Ini adalah ketika turun ayat ini, yaitu 185, Al-Baqarah 185. Ini berurutan ya, 183, 184, 185. Ini berbicara tentang histori bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa Ramadan. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mewajibkan daripada puasa Ramadan, ini juga ada tahapannya. Tidak seperti halnya yang terjadi sekarang ini. Dulu ya, fase yang pertama di sini sebutkan bahwasanya orang yang berpuasa ya, ketika dia ketiduran untuk berbuka, maka dia harus lanjut berpuasa mulai dari dia bangun malamnya. Contoh, misalkan habis maghrib misalkan gitu ya, ternyata ketiduran, belum berbuka puasa misalkan ya. Kemudian bangun-bangun isya misalkan. Maka dari isya dia sampai nanti terbenamnya matahari lagi wajib untuk berpuasa. Jadi patokannya adalah apa? Mulai dari bangun tidur sampai terbenamnya matahari. Berat loh ya. Kalau ngelilir misalkan jam berapa bangun, udah mulai puasa, nggak boleh lagi malam makan dan seterusnya. Tentunya berat. Ini tahap yang pertama terjadi demikian. Ya, tahap yang pertama demikian. Kemudian tahap yang kedua, kemudian ada penjelasan di sini, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 187. Ya, 187 Allah lebih memperjelas lagi. Uhillal lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum, ya. Kenapa ini turun? Salah satunya penyebabnya adalah karena apa yang dialami oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, ketika itu beliau di malam hari berjima dengan istrinya. Dan beliau mengadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malam harinya, harusnya kan dia habis tidur, kemudian bangun, kemudian dia berjimak dengan istrinya. Kalau mengikuti daripada syariat yang tadi kita sebutkan, itu apa? Bangun tidur itu sudah wajib untuk berpuasa. Artinya tidak boleh bersetubuh dengan istrinya, tidak boleh makan dan minum. Ini mulai dari bangun tidur. Tapi ternyata sahabat Umar radhiyallahu anhu, beliau malam harinya kemudian bersetubuh dengan istrinya. Yang namanya punya keinginan ya malam hari. Kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat uhillalakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum, ya. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Ya, ini luar biasanya sahabat Umar, banyak daripada beberapa ayat-ayat ya yang kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebabkan kejadian ataupun daripada usulan yang disebutkan oleh sahabat Umar radhiyallahu taala anhu. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan, kalau sekiranya setelahku ada nabi, pasti nabi berikutnya adalah Umar. Ya, karena saking seringnya Umar memberikan nasihat ataupun memberikan sesuatu ya, masukan-masukan kepada Rasulullah SAW, kemudian ternyata dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Di sini disebutkan alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Jadi langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perbuatan sahabat Umar. Mereka adalah pakaian bagimu, ya, istri-istri adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Ini langsung dari Allah, ya.
Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Langsung diberi maaf oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bayangkan, Masya Allah ya, kita melakukan sesuatu, langsung Allah yang kemudian memberikan ampunan. Dikabarkan kepada Rasulullah SAW, turunnya ayat ini adalah sebab tadi sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian dalam ayat ini, fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimus siyama ilal lail, ya. Maka sekarang sudah mulai dibolehkan, ya. Sebelumnya kan nggak boleh. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian dalam Al-Baqarah ayat 187 mengatakan, maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Ikuti perintah Allah, ya. Sudah dihalalkan, boleh, ya. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu apa? Waktu fajar, ya. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya waktu malam. Inilah kemudian yang berjalan sampai dengan saat ini dan sampai dengan hari kiamat itu apa? Berpuasa itu dimulai dari apa? Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, ya. Dia malamnya itu boleh kalau mau bersetubuh dengan istrinya, makan minum dan seterusnya boleh, ya. Ini dalil ataupun beberapa daripada sejarah, ya, tentang bagaimana pensyariatan daripada puasa itu sendiri. Ya, ini sejarahnya. Baik. Kemudian terkait masalah puasa, ini kita penting mengetahui adalah terkait masalah keutamaan daripada puasa. Ya. Pertama, puasa ini merupakan perisai bagi seorang mukmin di dunia dan juga di akhirat. Ya, perisai sebagai benteng bagi seorang mukmin. Rasulullah SAW pernah bersabda, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu afdal lil bashar wa ahsan lil farji, ya. Wa man lam yastati' fa alaihi bisyam, ya, bisawm fa innahu lahu wija. Wahai kalian sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu untuk menikah, maka nikahlah, ya. Karena menikah dapat lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Barang siapa yang belum mampu menikah, maka hendaklah dia berpuasa. Karena puasa itu adalah penjaga baginya, ya. Ini keutamaan puasa. Yang pertama adalah dia bisa menjadi benteng kita di dunia. Benteng kita di dunia salah satunya adalah membentengi daripada apa? Hawa nafsu. Ya, membentengi juga dari apa? Amarah, ya, dan juga yang lain-lainnya. Kemudian kalau terkait akhirat, ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma min abdin," ya, tidaklah seorang hamba yasumu yauman, dia berpuasa satu hari saja, fi sabilillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa, ya, bahwasanya kecuali ba'adallahu bidzalika wajhahu 'anil nar sab'ina kharifan, ya. Allah akan jauhkan sebab puasa satu hari itu dari neraka sejauh 70 musim atau 70 tahun, ya. Sekali kita berpuasa, Allah akan jauhkan, ya, diri kita dari neraka selama berapa? 70 tahun, ya. Subhanallah. Maka ini menjadi dalil kemudian bahwasanya puasa itu bisa membentengi kita daripada tadi di dunia ataupun di akhirat, yaitu dengan bagaimana kita berpuasa satu hari itu bisa menjauhkan kita dari neraka itu sejauh 70 tahun, ya. Wallahu ta'ala shawab. Kemudian keutamaan yang berikutnya, puasa adalah salah satu sebab seorang hamba bisa dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ya, daluni ala amalin adkhulu bihi al-jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang dengannya aku bisa masuk surga. Ya, sahabat ada yang minta nasihat kepada Rasulullah, tunjukkan satu amalan yang dengannya aku bisa masuk surga. Maka kata Rasulullah SAW, alaika bisawm la misla lahu, ya. Hendaklah engkau melaksanakan puasa karena tidak ada yang semisal dengannya. Ya, ini hadis diriwayatkan Imam Nasai, Ibnu Hibban dan juga Imam Hakim, ya. Salah satu penyebab, ya, kita bisa dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan kita apa? Berpuasa.
Ya, berpuasa secara umum ya, bukan hanya berpuasa di bulan Ramadan saja. Tapi puasa secara umum ini bisa kemudian menjadi penyebab kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang berikutnya, pahala orang yang berpuasa ini tidak terbatas. Pahala orang yang berpuasa tidak terbatas. Bau mulutnya itu lebih wangi daripada minyak kasturi, dan ia memiliki 2 kebahagiaan. Sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, ya, kullu amal ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi wa siyamu junnah. Ya, semua amalan Bani Adam atau anak keturunan Adam adalah untuknya kecuali puasa. Karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Dan puasa adalah perisai. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana yasumu saumin ahadikum fala yarfuts wala yashab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'im walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis sha'im atyabu indallah min rihil misk lis-sha'im farhatan yafrahuma idza iftara wa fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Ya, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian berpuasa, maka janganlah ia berkata keji, ya, dan juga berteriak-teriak. Jika ada orang yang mencacinya atau mengajaknya untuk berkelahi, maka hendaklah dia mengatakan sesungguhnya saya sedang puasa. Ini kalau ada yang ngajak berkelahi di saat kita berpuasa, maka jangan ladenin daripada ajakannya, maka kita katakan apa? Saya sedang puasa. Ya, ini kata Allah Subhanahu wa taala. Dan demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala dari minyak misik. Orang yang berpuasa mempunyai 2 kegembiraan. Ia gembira ketika berbuka dan ia bergembira ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena puasanya. Nanti kita bertemu dengan Allah itu kita dalam keadaan apa? Bergembira. Tentunya siapa tidak ingin ya. Ketika seorang itu bisa bergembira ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, termasuk ciri bahwasanya orang itu adalah apa? Min ahlil jannah, termasuk daripada penghuni surga. Karena kalau orang yang tidak bahagia, orang yang ketakutan, yang kemudian dia sampai kemudian tidak muncul raut kebahagiaan pada dirinya, maka alamat dia termasuk daripada penghuni neraka. Tentunya kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk daripada orang yang berjumpa dengan Allah dengan wajah yang gembira, ya, dengan membawa daripada berbagai macam pahala daripada amal soleh kita yang bisa menyebabkan kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kenapa dalam hadis yang lain ini juga disebutkan ya, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, alasannya kenapa? Kok bisa ya bahwasanya puasa itu kemudian bisa diberikan pahala tanpa batasan, kemudian tadi lebih wangi bau mulutnya daripada minyak misik, dan juga dia memiliki 2 kebahagiaan ketika dia berbuka dan juga ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya adalah yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ini penting ya. Ia meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karena dia berpuasa itu, melakukan itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak, nanti kita baca juga hadisnya, orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya. Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sha'imin laisa min hadhihi illa ju' wal 'atas." Ya. Banyak sekali orang yang berpuasa dan dia tidak mendapatkan apapun daripada puasanya kecuali apa? Rasa lapar dan dahaga saja. Ya, kenapa? Sebabnya bisa jadi karena dia berpuasa, menahan makan dan minum dan syahwatnya itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian hanya sekedar apa? Mungkin malu dengan tetangga dan seterusnya. Tidak menjalankan tulus karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting di sini agar supaya kita bisa mendapatkan pahala-pahala terkait daripada puasa, keutamaan-keutamaan yang Allah janjikan terkait pada puasa, maka kita harus meninggalkan makan minum dan juga syahwat kita adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa ini nanti akan bisa memberikan syafaat untuk kita. Di hari kiamat, setiap manusia itu berlomba-lomba, mereka mencari
apa yang bisa kemudian memberikan syafaat untuk dirinya, menyelamatkan dirinya di hari kiamat. Dan salah satu yang bisa memberikan syafaat adalah apa? Puasa. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya, as-siyam wal Qur'an yashfa'ani li'abdi yaumal qiyamah yaqulu as-siyam ay rabbi manatuhu at-ta'am wa syahwat bin nahar wa syafa'ni fihi wa yaqulul Qur'an manatuhu an-naum bil laili wa syafa'ni fihi qala fayushfa'an. Kata Rasulullah SAW, puasa dan Al-Quran ini satu hal yang tidak bisa dipisahkan di bulan Ramadan, ya. Puasa itu selalu bersama dengan Al-Quran, karena kita kenal nama lain daripada Ramadan adalah apa? Syahrul Quran, ya. Bulannya Al-Quran. Salah satunya adalah karena diturunkan Al-Quran di sana, dan memang diperintahkan kita untuk memperbanyak daripada membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Maka Al-Quran dan juga puasa ini tidak bisa dipisahkan. Kemudian kata Rasulullah SAW, puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat pada hari kiamat. Puasa mengatakan, wahai Rabbku, aku menghalanginya dari makan dan minum serta syahwatnya pada siang hari, maka berilah ia syafaat karenaku. Maka kemudian Al-Quran pun mengatakan, aku menghalanginya dari tidur pada malam hari, maka berilah ia syafaat karenanya, ya. Rasulullah SAW mengatakan, maka keduanya memberikan syafaat untuk daripada orang yang melakukan puasa ataupun yang membaca Al-Quranul Karim. Ini termasuk daripada keutamaan puasa, bahwasanya puasa nanti hadir di hari kiamat memberikan syafaat untuk pelakunya, yaitu untuk orang yang berpuasa. Karena kita kalaupun puasa itu meninggalkan di siang harinya makan dan minum dan syahwatnya, maka puasa pun meminta izin kepada Allah untuk memberikan syafaat, dan ternyata diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Al-Qur'an menariknya di sini yaitu meninggalkan daripada tidur malamnya. Artinya tidur malamnya itu sangat sedikit, disibukkan dengan apa? Membaca Al-Qur'an. Jadi ini termasuk daripada sunnah, ya, bagus untuk dilakukan adalah apa? Malam hari ini coba dirutinkan untuk membaca Al-Quran. Ya, salah satu keutamanya adalah nanti Al-Quran akan memintakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran itu bisa memberikan syafaat untuk kita. Kemudian pahala ibadah puasa ini tidak ada tandingannya, ya, tidak ada tandingannya. Sebagaimana tadi kita sebutkan, ya, dalam hadis Imam An-Nasa'i ini dalam riwayat yang lain, hendaklah engkau hijrah karena ia adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Hendaklah engkau berpuasa karena puasa itu ibadah yang tidak ada tandingannya. Hendaknya engkau bersujud karena tidaklah engkau sujud sekali melainkan Allah tinggikan derajatmu 1 derajat dan Allah menghapus daripada dosa-dosamu. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Baik, kita lanjut gawe, ya. Lanjut sedikit insyaallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keutamaan puasa ini. Para ulama kemudian mengatakan puasa ini menggabungkan 3 jenis kesabaran. Ya, ketika kita berpuasa, maka 3 jenis kesabaran ini tergabung sekaligus, ya. Yaitu apa? Sabar dalam melakukan ketaatan pada Allah, kemudian sabar dalam menjauhi daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sabar dalam mengikuti ataupun takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bersabar, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat nomor 10, Allah taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang bersabar, ya, itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batasan, ya, tanpa ada batasan. Jadi ini terkait daripada puasa. Kenapa disebut tadi puasa itu menggabungkan daripada 3 jenis kesabaran, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pahalanya itu tidak ada batasannya. Kemudian orang yang berpuasa ini mendapatkan ruang spesial di surga, ya, mendapatkan ruang spesial di surga. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, ya, hadis yang hasan, beliau mengatakan,
Sesungguhnya di surga terdapat ruangan-ruangan yang bagian luarnya dapat dilihat dari dalamnya dan bagian dalamnya dapat dilihat dari luarnya. Allah menganugerahkan kepada orang-orang yang berkata baik, bersedekah makanan, kemudian berpuasa dan sholat dikala kebanyakan manusia itu tidur. Ya, pahalanya ataupun kebaikannya adalah Allah Subhanahu wa taala siapkan di surga itu ruangan-ruangan yang dari dalam tembus keluar, yang dari luar tembus ke dalam, bisa melihat ke dalam. Ini artinya saking megahnya daripada bangunan itu. Ya, mungkin sekarang kalau kita lihat ada bangunan-bangunnya serba kaca gitu ya. Salah satu daripada yang menginspirasinya adalah ayat ini, yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala di surga itu ada bangunan-bangunan yang terbuat dari kaca, yang dari luar itu kelihatan dalamnya, dari dalam itu kelihatan luarnya. Dan ini muncul sebelum daripada kaca itu kemudian ada ya. Al-Quran ini diturunkan ya, sebelum kaca itu ditemukan. Ya, wallahu taala alam shawab. Ini menjadi dalil bahwasanya akan keagungan Al-Quran. Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata karangan daripada Rasulullah SAW, melainkan tadi Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali daripada keutamaan orang yang berpuasa. Di antara keutamanya adalah orang yang berpuasa akan masuk surga dengan pintu yang khusus. Ya, pintu khusus yang disebut dengan pintu Rayyan. Kemudian orang yang berpuasa ini doanya adalah mustajab. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, salah satu la turaddu da'watuhum as-shaim hatta yuftir wal imamul adil wa da'watul madlum. 3 orang yang doanya tidak akan tertolak, yaitu orang yang berpuasa sampai ia berbuka, kemudian pemimpin yang adil, dan doa orang yang terzolimi. Ya, hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi. Termasuk daripada doa yang mustajab adalah orang yang berpuasa. Baik, ini terkait daripada keutamaan seorang itu ketika berpuasa pada bulan Ramadan. Sedikit kita tambahkan, yaitu tentang keutamaan Ramadan secara khusus. Keutamaan Ramadan. Kalau tadi keutamaan daripada puasa, sekarang adalah keutamaan terkait daripada Ramadannya, ya, bulan Ramadan. Pertama, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dirindukan oleh orang-orang saleh. Ya, sebagaimana para salaf, ya, ulama-ulama kita terdahulu, mereka mengatakan bahwasanya para sahabat itu yad'un Allah sittata ashhur. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan lamanya, an yubalighum syahrul Ramadan, agar supaya mereka bisa mendapati bulan Ramadan, ya. Summa yad'una Allah sittata ashhur an yataqabbalahu minhum. Kemudian mereka berdoa setelah bulan Ramadan 6 bulan lamanya untuk supaya amal ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, keutamaan daripada bulan Ramadan, Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Dalam Al-Baqarah ayat nomor 185 tadi disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bahwasanya Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, ya, awal-awalannya itu diturunkan di bulan Ramadan. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda, yaitu sebagai petunjuk dan penjelas daripada petunjuk itu, dan pembeda daripada yang hak dan yang batil. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 185. Dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Al-Qadar, yaitu malam kemuliaan atau yang kita sebut dengan Lailatul Qadar. Inilah permulaan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ke langit dunia secara sekaligus, satu kesatuan ke langit dunia itu di bulan Ramadan, lebih tepatnya adalah saat Lailatul Qadar. Ya, kemudian Allah turunkan secara berangsur-angsur kepada Rasulullah SAW sesuai dengan kejadian-kejadian ataupun sesuai dengan bagaimana yang dijalani oleh Rasulullah SAW. Ya, tidak urut dari Al-Fatihah ayat 1, 2, 3 dan seterusnya, tidak. Kemudian diturunkan itu terpisah-pisah, ya, sesuai dengan kejadian-kejadian yang dialami oleh Rasulullah SAW. Ya. Baik, kemudian, ya, ini menjadi dalil juga bahwasanya
Al-Quran itu adalah diturunkan di Lailatul Qadar, sedangkan Lailatul Qadar itu berada di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, ya, bukan di pertengahan, bukan juga di awal, ya. Maka carilah daripada Lailatul Qadar itu adalah di setiap malam-malam ganjil di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kemudian keutamaan berikutnya, syaitan-syaitan itu dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, dan pintu-pintu surga itu dibuka ketika bulan Ramadan. Ya, dan Allah membebaskan beberapa hamba dari neraka setiap hari di bulan Ramadan. Jadi itkun minan nar, pembebasan dari neraka itu adalah setiap hari. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, ya. Seorang penyeru menyeru, ya, wahai yang mengharapkan kebaikan, bersegeralah kepada ketaatan. Wahai yang mengharapkan keburukan, maksiat, maka berhentilah. Ya, Allah memiliki hamba-hamba yang selamat dari api neraka pada setiap malam di bulan Ramadan. Ini dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi pembebasan dari neraka, itkun minan nar, itu bukan hanya berada di akhir ataupun di pertengahan ataupun di awal-awal, tapi di setiap malam bulan Ramadan, kata Rasulullah SAW, itu Allah Subhanahu Wa Taala membebaskan hamba-hambanya, ya, beberapa hambanya dari api neraka. Kemudian bulan Ramadan adalah salah satu waktu dikabulkannya daripada doa. Di sini dalam hadis riwayat Imam Bazar, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa, maka pasti dikabulkan. Ini setiap hari. Ya, setiap hari ketika kita berdoa kepada Allah, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita pernah sampaikan, pengabulan doa itu ada 3. Pertama, bisa dikabulkan sesuai dengan apa yang kita minta kepada Allah. Kedua, bisa kemudian menjadi penghapus daripada dosa-dosa kita. Yang ketiga, bisa menjadi simpanan kebaikan untuk di akhirat, ya. Kemudian menghidupkan malam di bulan Ramadan ini bisa mendatangkan ampunan, ya, sholat tarawih. Rasulullah SAW mengatakan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan atau sholat tarawih karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini sedikit terkait daripada keutamaan puasa dan juga bulan Ramadan. Insyaallah kalau ada waktu lagi nanti kita akan masuk kepada terkait fikih, ya, puasa Ramadan. Ya, mungkin banyak permasalahan-permasalahan yang ini masih bertebaran di masyarakat yang mungkin butuh kemudian kita ilmu untuk mengambil pendapat mana yang tentunya sahih. Misalkan, ya, ada yang berpendapat contoh tidur itu membatalkan puasa misalkan, atau misalkan renang itu membatalkan puasa misalkan. Nah, ini nanti insya Allah akan kita bahas fikih-fikih terkait daripada puasa di bulan Ramadan, ya. Wallahu ta'ala ansab. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan nikmat kepada kita meskipun tengah kegelapan, ya. Ini sembari kemudian kita merasakan bagaimana dahulu, ya, Rasulullah SAW dengan juga para sahabatnya, mereka belum ada lampu, ya, dengan kegelapan malamnya, kemudian mereka tetap semangat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya semoga gelapnya kita, hadirnya kita dalam kegelapan malam hari ini kemudian menjadi sebab kita diberikan cahaya di kegelapan daripada kubur, dan juga bagaimana di akhirat kemudian sampai kemudian dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ada yang mau bertanya silakan terkait mungkin puasa ataupun hal yang lain. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Baik, ini mengenai ibadah yang bukan selama Ramadan seperti sholat witir. Iya. Banyak di zaman sekarang ini itu selalu seperti kita ketahui itu witir artinya ganjil, ya. Witir. Ya. Namun dalam pelaksanaan sendiri itu ada beberapa masjid atau mungkin ulama yang mengerjakan pelaksanaan witir itu sendiri memang sudah diniatkan untuk dikerjakan 3 rakaat. Namun dalam pelaksanaan sendiri itu dibagi menjadi 2 rakaat, dan setelah itu diputuskan salam. Dan juga lagi dengan 1 rakaat. Dan sementara yang saya tahu, kalau suatu ibadah yang telah dilakukan dengan sholat, berarti benda tersebut telah selesai, ya, dilakukan seharusnya seperti itu yang saya tahu. Baik. Nah, itu bagaimana Ustaz dalam hal seperti itu?
Dan satu lagi perihal metode hisab. Biasanya kan ini sering terjadi ya antara Ramadan sama Syawal. Di zaman dahulu kala yang saya tahu itu menggunakan metode hilal ya, bulan dengan mata pelajar dan juga dengan ruqyah ya. Jika setelah di atas 0 derajat maka itu setelah bulan baru ya, atau berjawab. Namun di Indonesia sendiri itu banyak yang saya tahu sekarang menggunakan metode imsak ruqyah ya. Jika di atas 3 derajat itu baru dihitung bulan baru, dan sementara kalau di bawah 3 derajat itu seolah-olah tidak terlihat ya di beberapa daerah. Nah itu apakah metode seperti itu bisa kita pakai buat penghitungan puasa Ramadan kita? Nah karena ada kekhawatiran saya sendiri itu, takutnya saya sendiri kalau misalnya memakai metode ruqyah itu akan berpuasa di bulan Syawal. Nah itu memang saya tahu itu haram bagi saya sendiri. Baik, ya. Menarik pertanyaannya. Pertama adalah terkait masalah tadi apa? Witir ya, sholat witir. Ya, sholat witir ini adalah salah satu sholat sunnah yang sangat dijaga oleh Rasulullah SAW. Bahkan beberapa ulama ada yang berpendapat sholat witir ini wajib, karena saking menjaganya Rasulullah SAW terkait daripada sholat witir. Rasulullah tidak pernah ketinggalan sholat witir. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menasihatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu ketika engkau khawatir tidak bangun di akhir malam, maka sholat witirlah sebelum tidur. Ya. Tapi kalau bisa sholat witir di akhir malam, itu adalah yang lebih baik. Ini menunjukkan akan bagaimana Rasulullah SAW sangat perhatian terkait daripada sholat witir. Adapun pelaksanaan sholat witir ini memang ada dua versi ya, ada dua cara. Pertama yaitu dilaksanakan dengan 3 rakaat kemudian dengan 1 salam. Jadi tidak ada duduk tahiyat kedua ya, bedanya dengan maghrib ya. Kalau maghrib kan ada tahiyat awal ya. Kalau witir itu tidak ada tahiyat awal, tapi langsung kemudian tahiyat akhir dan kemudian ditutup dengan salam. Kemudian yang kedua adalah dengan 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat bangkit lagi untuk witirnya, kemudian salam. Ini juga kemudian menurut pendapat para ulama ini juga diperbolehkan. Ya, jadi boleh dua-duanya ya, dengan 3 tadi sekali salam atau dengan 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat salam. Meskipun mungkin ada ulama yang kemudian lebih memperjelas, artinya ketika 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat salam, itu artinya 2 rakaat ini ada yang mengatakan memang tidak kemudian masuk ke dalam witir ya, tapi sholat sunnah seperti hal-hal yang lain, dan witirnya itu adalah 1 rakaat tadi. Karena memang tadi kalau dikatakan bahwasanya kalau sudah salam itu adalah artinya sholat itu sudah selesai, memang betul. Secara dalil bahwasanya yang disebut dengan sholat adalah apa? Suatu ibadah khusus dengan gerakan-gerakan khusus dan bacaan-bacaan khusus yang sudah ditentukan, yaitu apa? Diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya, itu betul. Makanya beberapa daripada ulama kemudian lebih condong untuk menguatkan ketika sholat witir itu adalah 3 rakaat sekali salam. Tapi sekali lagi ini adalah termasuk ikhtilaf para ulama dan sama-sama ada dalilnya. Ketika 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat ini insya Allah juga tidak mengapa insya Allah. Baik, ini terkait witir. Kemudian perlu dicatat juga terkait witir adalah sering terjadi sudah sholat witir di masjid, ketika selesai sholat tarawih kemudian sholat witir biasanya kan, kemudian di akhir malam ya sebelum subuh dia juga sholat witir. Ini tidak boleh, karena Rasulullah SAW melarang ya, la witroni fi lailatin, tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Karena kalau witir ketemu witir jadinya apa? Genap. Maka tidak boleh ada 2 witir. Kalau sudah di awal malam maka jangan dilaksanakan di akhir malam. Adapun terkait sholat tarawih, ini yang lebih baik adalah di akhir malam ya, akhir malam. Para ulama kemudian menyebutkan terkait daripada waktu sholat isya ya. Waktu sholat isya ini terakhir adalah jam berapa? Para ulama menyebutkan ya, waktu sholat isya itu adalah di jam 12 ya, di pertengahan malam ya. Ini waktu terakhir daripada jam sholat isya. Dan kalau sholat tarawih mau dilaksanakan setelah itu nggak masalah. Asalnya kenapa? Sholat tarawih itu adalah sholat sunnah yang khusus dilaksanakan di bulan Ramadan, yang dilaksanakan setelah sholat isya ya.
Mau langsung misalkan setelah sholat isya langsung boleh, atau mau ditunda misalkan di malam hari itu juga tidak mengapa. Baik. Kemudian terkait masalah yang kedua yaitu terkait masalah metode penentuan Ramadan. Ini ada dua metode yaitu hisab dan ruqyatul hilal. Ya, hisab itu dengan perhitungan, kemudian yang kedua dengan ru'yatul hilal, artinya melihat bulan. Dan ini perlu diketahui, hisab dan ru'yatul hilal sama-sama metode Islam ya, yang disyariatkan. Ini boleh. Kedua metode ini boleh untuk kemudian dipakai. Dan sebenarnya dua metode ini adalah saling melengkapi, tidak bertentangan. Ya, dua metode ini saling melengkapi. Adapun tadi terkait ketentuan 3 derajat dan seterusnya, ini asalnya adalah pendekatan yang disampaikan oleh para ulama. Kalau secara dalil, tidak ada dalil tegas untuk menyebutkan bahwasanya ketika 3 derajat berpuasa misalkan, atau di bawah 3 derajat tidak boleh puasa. Karena yang menjadi ukurannya adalah apa? Ketika melihat ya daripada bulan itu, maka berpuasalah. Sedangkan sekarang kemudian coba di di pendekatan ya terkait daripada bisa dilihat itu seberapa sih, maka muncullah angka tadi misalkan 3 derajat ataupun yang lainnya. Tapi secara umum ini adalah termasuk daripada dua metode yang kemudian dipakai dalam Islam, dan sama-sama keduanya itu saling melengkapi, tidak bertentangan. Tapi kemudian kalau ditanya mana yang lebih afdol, mana yang lebih utama, maka tentunya kalau yang lebih utama adalah ru'yatul hilal, karena sesuai dengan konteks daripada dalil-dalil yang ada ya. Faman syahida minkum syahra falyasum, ya, barang siapa yang menyaksikan daripada bulan itu maka berpuasalah. Dan juga dalil-dalil yang lain ketika melihat bulan ya, Rasulullah SAW ini ada yang mengabarkan ya sudah melihat bulan maka berpuasa, kalau belum melihat bulan maka belum berpuasa. Secara umum ini hal yang kemudian insya Allah dimaklumi ya sebagai ikhtilaf yang terkait ini adalah muktabar, artinya sama-sama punya dalil yang kuat, maka tidak kemudian kita saling mencaci maki ya ketika ada yang mau metode hisab atau kemudian ada yang pakai ru'yatul hilal, karena sebenarnya selisihnya juga biasanya tidak terlalu jauh ya. Dan kadangkala yang jadi permasalahan adalah kadangkala ego ya, ego karena yang mungkin yang menjabat sekarang adalah dari ormas tertentu sehingga tidak mau mengikuti yang ini dan seterusnya. Ini tentunya tidak baik ya, karena masalah ibadah ini adalah bukan kaitannya dengan masalah ormas tertentu, kepentingan tertentu, tidak, tapi ini semata-mata bagaimana kita menjalankan daripada syariat yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Sekali lagi, terkait masalah yang paling utama adalah ru'yatul hilal, ya, melihat daripada bulan, ya. Ini yang lebih utama. Adapun mau pakai metode hisab ini boleh, ya, boleh-boleh saja. Kalau tadi khawatirannya puasa di bulan Syawal, ini insya Allah salah satu yang kemudian dimaklumi. Cuma memang ya pentingnya lah kita itu berpuasa mengikuti pemerintah. Ini penting. Ya, karena untuk kemudian menyatukan kaum muslimin. Karena kalau kemudian kita berpuasa dengan tidak kemudian mengikuti instruksi daripada pemerintah, ini khawatir kemudian menjadi hal yang menjadi pemecah belah di antara daripada kaum muslimin, ya. Wallahu taala alam. Sampai tadi misalkan puasa kamu nggak sah dan seterusnya ya. Wallahu taala alam shawab. Begitu Pak ya? Ya. Baik, yang lain silakan. Baik, silakan. Satu lagi mungkin ada yang mau bertanya? Boleh satu lagi, Ustaz? Boleh, silakan. Ya, ini mungkin di luar topik ya. Tapi ada mengenai pemimpin tadi ya. Baik, karena ini sudah dunia pemilu ya. Yeah. Jika dalam khutbah Jumat itu ada beberapa pemilu, tapi namun dalam penyampaian pemilihan pemimpin ya maksudnya, pemimpin. Namun dalam pemimpinnya itu ada berbau mengarahkan ke salah satu plafon, dan juga seperti mengarahkan, dan menurut saya itu belum terbukti, bisa jadi indikasinya ada beberapa fitnah. Itu apakah diperbolehkan buat saya sendiri itu karena ada korban yang mati itu merasa fitnah, itu saya berpindah masjid buat melakukan sholat Jumatnya. Oke, baik. Satu lagi kan, ini ada korban juga. Saya ada beberapa kali menemukan imam seperti baca Al-Fatihahnya itu yang kurang fasih ya, seperti baca-bacanya yang mungkin itu
berulang kali menggunakan surat-surat Al-Fatihah itu yang keperawasannya itu kurang fasih ya. Yang bisa berarti dan juga celana itu sendiri mungkin isbal ya. Betul yang saya tahu kalau isbal sendiri Rasulullah pernah mendapati sahabat ya, sahabat yang isbal dan disuruh lagi mengulangi dari wudhu-wudhunya ya. Saya tahu ada seperti itu. Itu bagaimana? Baik. Menarik, pertama terkait daripada hukum seorang khatib kemudian menyampaikan di mimbarnya terkait daripada mungkin kecondongan dengan salah satu daripada paslon ya, mungkin kampanye di mimbar. Tentunya ini penting untuk kemudian diperhatikan sebagai seorang khatib. Ini sepatutnya untuk kemudian ketika menyampaikan di atas mimbar, karena tadi disampaikan ya bahwasanya belum terbukti juga, artinya mungkin dia punya kriteria-kriteria yang tadi disampaikan misalkan oleh khotib gitu kan ya, tapi dia lebih condong karena mungkin ada kepentingan tertentu ataupun apa, dia kemudian lebih condong pada salah satu paslon. Maka lebih tepatnya ini untuk menghindari daripada fitnah ya, kalaupun misalkan hanya sekedar menyampaikan tentang bagaimana ciri tadi ya, contoh misalkan ciri-ciri pemimpin yang terbaik ya, jangan sampai salah ya. Meskipun mungkin ada yang mengatakan oh ini kayaknya arahnya ke sana misalkan. Ya ini ya terserah, orang itu bisa menafsirkan berbeda-beda ya. Yang penting tugasnya adalah menyampaikan bagaimana tentang kita terkait masalah pemimpin. Dan sebenarnya terkait masalah pemimpin ini juga dalam Islam itu juga diatur. Ada namanya syiyasah asariyah. Bagaimana kita itu berpolitik ya dalam kita bernegara. Itu ada ya, dalam Islam itu ada ilmunya secara khusus. Dan sebenarnya kalau secara umum kalau dia menyampaikan di atas mimbarnya ya asalnya sah-sah saja sebenarnya kalau dalam Islam ya, tidak sampai kemudian di kategorinya haram ataupun yang lainnya. Karena untuk kemudian seorang khatib kemudian memberikan gambaran, mungkin contoh dan seterusnya, ini ya asalnya ketika tidak kemudian di situ ada pelanggaran-pelanggaran syariat, maka tidak masalah. Ini kalau terkait masalah halal haramnya ataupun boleh atau tidaknya, asalnya boleh-boleh saja. Cuma akan lebih eloknya adalah lebih umum ya, tidak kemudian condong mungkin kepada salah satu paslon. Ini insya Allah lebih selamat, karena tadi tidak menjamin dia itu tahu betul tentang orang yang dia dukung ya. Bisa jadi ya sekarang itu kan namanya kampanye ya, banyak kamuflase, berkata manis tapi ternyata wallahu ta'ala alam apa yang kemudian dalam hatinya. Tapi tentunya kebaikan kita yaitu untuk kemudian mendoakan kebaikan untuk mereka, dan kita melihat mana yang paling ringan madorotnya dan potensi maslahatnya itu lebih banyak. Itu yang kita harus lihat ya. Siapa kita lihat dari calon-calon yang ada itu, yang dia lebih condong kepada kaum muslimin, maslahatnya yang akan dibawa adalah lebih banyak, kemudian madorotnya itu lebih sedikit. Ya entah terlepas di belakangnya itu ada partai-partainya ataupun apa, kita melihat bukan itu, tapi kita melihat sosoknya ya, seorang pemimpinnya ini, bukan partai pengusungnya. Ya, wallahu ta'ala alam shawab. Asalnya tadi kalau tanya boleh atau tidak, ya asalnya boleh-boleh saja. Cuma kalau khawatir ini kemudian menimbulkan tadi hal-hal yang tidak baik di kalangan masyarakat, akan lebih baik untuk kemudian lebih memilih ya kata-kata ataupun apa yang disampaikan itu yang lebih umum ataupun yang lebih selamat daripada tadi menimbulkan hal-hal tadi. Tapi boleh-boleh saja ya. Baik, kemudian yang kedua adalah terkait masalah apa tadi? Orang yang menjadi imam ya. Maka ini pentingnya seorang ketika menjadi imam ini bukan hanya sekedar dilihat daripada mungkin usianya ataupun status sosialnya di masyarakat, karena ada kriterianya. Ya, pertama para ulama kemudian menyebutkan yang pertama adalah aqra'uhum lil Quran, yaitu yang paling banyak hafalan Al-Quran. Rasulullah SAW menyebutkan demikian ya. Rasulullah SAW menyebutkan yang paling berhak untuk menjadi imam adalah yang paling banyak hafalan Al-Quran. Entah itu muda, ya ini nggak apa-apa ya. Meskipun muda, kalau dia hafalannya lebih banyak, maka dia lebih berhak untuk menjadi imam. Kemudian kalau dalam hafalan Al-Quran sama, maka dilihat adalah yang paling faqih dalam masalah ilmu agama. Siapa yang paling menguasai tentang fikih sholat minimal ya. Bagaimana ketika misalkan salah, bagaimana ketika misalkan dia batal, bagaimana syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dan seterusnya, dia lebih paham. Ini yang berhak untuk kemudian menjadi imam. Kalau dalam hal ini sama juga, yaitu yang pertama kali hijrah. Siapa yang lebih dahulu pertama kali hijrah? Siapa yang lebih senior? Nah ini kemudian
urutan-urutan seorang itu memilih seorang imam, ya, seorang imam. Kemudian ini juga penting kalau terkait masalah bacaan Al-Fatihah, karena Al-Fatihah ini adalah termasuk daripada rukun sholat. Ya, barang siapa yang meninggalkan daripada Al-Fatihah ataupun Al-Fatihahnya rusak, maka sholatnya tidak akan sah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat ketika sholat itu tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya, kalau bacanya salah gimana? Salahnya ini ada dua kategori dalam Al-Quran, ya, ataupun dalam ilmu tajwid. Ada pertama lahnul jali, ada lahnul khafi. Ada yang salahnya benar-benar nyata dan parah, yang ini bisa merubah makna. Ada yang kesalahannya itu samar, misalkan panjang pendeknya agak kurang dikit gitu misalkan. Ini termasuk yang khafi ataupun yang samar, ini nggak masalah. Ini tidak kaitannya dengan masalah keabsahan sholat. Tapi kalau yang lahnul jali, kesalahannya itu parah, ya, sampai misalkan tadi makhorijul hurufnya benar-benar fatal gitu ya. Ada saya sering dapati ya di suatu masjid. Kadang kalau orang Sunda ketika membaca ida zulzila, bukan ida zulzila, tapi apa? Ida juljilatil arrujil jalaha. Ini parah ya. Ini sangat-sangat parah karena sudah sangat kemudian berbeda ya. Bukan lagi ini lahnul khafi, tapi ini jali, jelas. Maka ini pentingnya ketika menjadi imam itu ya harus kemudian yang tadi ya kriterianya tadi dipenuhi. Kemudian yang di belakang imam ini penting juga ya. Yang di belakang imam hendaklah adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mempunyai hafalan juga yang bagus. Ya, orang yang paham tentang ilmu agama, sehingga ketika imam salah atau imam kemudian batal ataupun terjadi sesuatu misalkan meninggal ketika sholat gitu ya, maka belakangnya itu kemudian bisa menjadi penggantinya. Ya, ini penting ya. Imam itu sekali lagi bukan ajang untuk menonjolkan kita di hadapan daripada manusia. Ya, tapi imam itu adalah bagaimana pertanggungjawaban kita memimpin ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita garis ya. Imam itu bukan ajang untuk berlomba, kontestasi, merdu-merduan suara ataupun menunjukkan kelihayan kita, bukan. Tapi untuk bagaimana kita bertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah sampaikan di sini kalau nggak salah, bahwasanya ketika imam benar, maka asalnya dia itu menanggung daripada dosa-dosa dari pahala-pahala ataupun kebaikan-kebaikan daripada jamaahnya. Ketika dia salah, maka dia menanggung dirinya sendiri dan jamaah itu tidak kemudian menanggung dosanya. Ketika misalkan ada ya di situ dosa-dosa yang dilakukan. Ikhwatul iman, ini penting untuk kemudian memilih imam ya. Dan kita lihatlah siapa yang dijadikan imam itu yang paling layak ya. Kalau ini mungkin dilihat dari akhlaknya ya. Kalau akhlaknya nggak jelas ya, akhlaknya misalkan buruk ya, ketika dijadikan imam ini tentunya tidak pas. Kenapa? Karena imam ini nanti akan menjadi apa? Sorotan ya, menjadi panutan. Ketika yang menjadi panutan ini misalkan akhlaknya buruk misalkan, atau ilmunya juga mohon maaf misalkan ya, ataupun lain-lainnya ini tidak bisa menjadi contoh, maka ini tentunya berbahaya ya untuk kemudian generasi-generasi ataupun orang-orang yang di belakangnya. Ya, wallahu taala alam shawab. Begitu ya. Terus kait masalah tadi, masalah pakaian ya. Memang ada hadis Rasulullah SAW mengatakan la yaqbalullahu salatal musbil. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat orang yang musbil. Musbil itu artinya dia menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki. Ini memang ada hadisnya ya. Makanya para ulama kemudian sampai yang berpendapat bahwasanya untuk mengangkat pakaian di atas mata kaki itu hukumnya wajib, karena ada kaitannya tadi juga masalah keabsahan dalam sholat ya. Tapi wallahu ta'ala alam shawab, tentunya kita sebagai seorang muslim ini jangan disibukkan dengan perbedaan ataupun perdebatan, oh ini kalau nggak sombong nggak apa-apa kok, dan seterusnya. Kita sebagai seorang muslim lebih tepatnya harus mengambil mana yang lebih baik untuk kita, dan itu lebih selamat, bukan mengikuti hawa nafsu kita. Oh, enak saya seperti ini kok. Tapi kita harus senantiasa memikirkan mana yang lebih selamat untuk kita. Ya, karena bisa jadi kita dimasukkan ke dalam surga karena hal-hal yang mungkin kita lihat sepele. Tapi bisa juga kita dimasukkan neraka itu karena hal-hal yang menurut kita sepele, tapi padahal dalam Islam itu sangat besar. Mungkin ada yang berkata, masalah pakaian kok sampai ke neraka misalkan. Masalah pakaian kok sampai neraka? Ya ini
tentunya logika kita. Tapi ketika Allah sudah menyampaikan, Rasulullah sudah menyampaikan, kewajiban kita adalah mengimani. Dan kita kaidahnya dalam menghadapi demikian, pilih yang mana itu lebih selamat untuk kita. Ya kalau misalkan mengangkat pakaian di atas mata kaki itu lebih selamat, kenapa tidak kita pilih itu? Ya, insya Allah itu lebih kita tenang juga, ya. Terus juga terhindar dari apa? Perbedaan pendapat. Ya meskipun mungkin ada yang berpendapat yang dimaksud tadi nggak sah sholatnya karena di situ dia ada kesombongan ketika isbal, ya. Tapi ini jangan sibukkan di ranah perselisihannya. Sibukkan diri dengan apa? Sikap kita. Mana yang kita ambil? Ya, pilihlah yang lebih selamat. Itu yang lebih baik insya Allah. Ya wallahu ta'ala alam shawab. Baik, mungkin itu ya. Ya, cukup? Ya, insya Allah kita cukupkan ya pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan kita semakin kemudian difaqihkan dalam ilmu agama kita dan kita kemudian bisa ya menghadapi daripada bulan Ramadan dengan bekal ilmu yang cukup sehingga kita bisa beribadah dengan maksimal di bulan Ramadan dan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jauhkan diri kita daripada kesibukan-kesibukan mengurusi daripada perdebatan daripada kaum muslimin, ya. Sibukkanlah diri kita untuk kemudian kita mencari jalan yang lebih selamat untuk diri kita. Ya, wallahu taala alam bisawab. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wallahu ta'ala alam shawab. Kita akhiri daripada majelis kita dengan doa kafatul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.